Selamat datang tuan-tuan dan nyonya-nyonya di Sudut Bercerita. Mantan suami saya menikah lagi dan dia memilih tempat saya untuk mengadakan resepsi. Ketika tiba saatnya untuk melunasi tagihan, mengikuti kebiasaan lama, dia ingin mencatatnya sebagai utang atau kasbon. Manajer saya hanya tersenyum dan berkata, "Pemilik telah menginstruksikan bahwa tagihan Anda harus dibayar lunas." Saya duduk di kantor pribadi saya. Tangan saya menghangatkan secangkir kopi segar. Butuh 3 tahun yang melelahkan untuk membangun kembali bisnis saya dari puing-puing pernikahan yang hancur. Akhirnya, tempat acara saya, Permata Events, telah membangun reputasi yang kuat di kawasan elit Jakarta Selatan. Ketukan di pintu memecahkan lamunan saya. Itu Reza, manajer acara paling cerdas dan cakap yang pernah saya latih. Melihat ekspresinya yang ragu-ragu dan alisnya yang sedikit berkerut, saya tahu ada sesuatu yang salah. Entah masalah atau klien yang sangat sulit. "Bu Ratna, bisakah ibu melihat ini?" Reza meletakkan berkas pemesanan di meja saya. Nadanya sangat hati-hati. Saya mengangkat alis, tetapi belum membukanya. "Ada apa? Apakah klien meminta diskon atau meminta menu aneh?" "Ikuti saja kebijakan perusahaan, Reza. Kamu tidak perlu bertanya padaku tentang hal-hal kecil ini." Bukan itu, Bu. Mereka belum menyepakati harganya. Tetapi klien bersikeras untuk bertemu langsung dengan pemiliknya. Mereka bilang mereka teman lama ibu dan ingin penawaran khusus. Saya melihat nama pengantin pria. Terlihat familiar. Saya pikir itu mantan suami ibu. Tangan saya yang memegang cangkir kopi membeku di udara. Keheningan tiba-tiba memenuhi ruangan. Nama Raka Pratama. Nama yang tidak ingin saya ucapkan selama 3 tahun. Nama yang saya pikir sudah terkubur bersama surat cerai di pengadilan agama, tiba-tiba muncul kembali dengan cara yang paling tidak terduga. Saya perlahan meletakkan cangkir itu. Denting porselen terdengar dingin dan tajam. Coba saya lihat. Saya membuka berkas itu. Huruf tebal menatap balik ke arah saya. Pengantin pria, Raka Pratama. Pengantin wanita, Siska Wijaja. Tanggal yang diusulkan adalah bulan depan. Resepsi 50 meja dengan catatan khusus meminta paket super VVIP di ballroom terbesar kami dengan dekorasi eksklusif. Saya tertawa sinis pelan. Sifat asli seseorang tidak pernah berubah. 3 tahun berpisah, dan kegemaran Raka untuk pamer, kebutuhannya untuk tampil hebat masih sama seperti dulu. Mungkin bahkan lebih parah sekarang, karena dia mendapatkan istri baru yang kaya raya. Saya melirik nama pengantin wanita, putri seorang taipan real estate kaya baru dari kawasan Pantai Indah Kapuk. Tidak heran Raka ingin tampil habis-habisan. Dia ingin menggunakan pernikahan ini untuk mengukuhkan statusnya, untuk menyelamatkan gengsinya, dan untuk pamer kepada mertua barunya bahwa dia memiliki koneksi yang cukup baik untuk memesan gedung acara termewah di Jakarta. Reza berdiri di samping saya, diam-diam mengamati reaksi saya. "Bu Ratna, mungkin sebaiknya kita tolak saja dengan sopan. Saya bisa memberitahu mereka bahwa ballroom sudah dipesan untuk hari itu. Dengan adanya dia di sini, saya takut itu akan membuat ibu canggung. Beberapa staf lama tahu apa yang terjadi dan mungkin akan ada gosip." Saya menatap Reza. Tatapan saya ternyata sangat tenang. "Tolak? Mengapa saya harus melakukan itu? Saya pebisnis. Pintu saya terbuka untuk semua orang. Mengapa saya harus menolak pelanggan yang membayar? Selain itu, ini bukan hanya pernikahan. Ini adalah kesempatan untuk memberi Raka satu pelajaran terakhir. Pelajaran tentang tanggung jawab yang tidak pernah dia pelajari selama bertahun-tahun kami bersama." "Tidak perlu menolak." Suara saya tegas dan jelas. "Terima pemesanan itu. Pembeli adalah raja. Jika mereka punya uang, kita berikan layanannya." "Tapi Bu," Reza ragu-ragu. Dia ingin bertemu ibu untuk menegosiasikan harga. Dia akan bilang kalian keluarga. Saya takut dia akan melakukan trik lama yang sama, menumpuk utang, lalu menunda pembayaran seperti sebelumnya. Saya berdiri dan berjalan ke jendela besar.
memandang ke bawah ke lalu lintas Jakarta yang padat. Kenangan masa lalu membanjiri kembali. Makan malam klien tanpa akhir yang dia adakan. Tumpukan faktur tak berbayar yang ditandatangani Pratama di laci saya. Janji, aku akan membayarmu nanti, yang lenyap bersamaan dengan rasa pusing di pagi hari. Total utang yang dia tinggalkan setelah perceraian berjumlah 750 juta rupiah. Uang yang telah saya kumpulkan, sen demi sen. Di pengadilan, dia menepis semuanya, mengklaim itu adalah biaya hiburan bisnis untuk mendukung keluarga. Saya tahu betul dia menghabiskannya untuk pamer kepada teman-temannya. Saya berbalik menghadap Reza. Senyum hilang dari bibir saya, digantikan oleh ekspresi serius seorang pemilik bisnis. Reza, dengarkan instruksi saya baik-baik. Kamu akan memperlakukan pemesanan ini seperti klien VVIP lainnya. Sama sekali tidak akan ada diskon, bahkan Rp1 pun. Setiap item, dari tisu basah hingga sebotol air mineral, harus didokumentasikan dan ditandatangani. Dan yang paling penting, saya berhenti menekankan setiap kata. Buat draft kontrak khusus. Saya akan mengirimkan template-nya lewat email. Aturan emas untuk pernikahan ini adalah pembayaran lunas di muka atau segera. Tidak ada kasbon, tidak ada diskon keluarga, tidak ada pengecualian. Reza tampaknya memahami niat saya. Kilatan nakal muncul di matanya. Saya mengerti, saya akan bekerja dengan departemen penjualan segera. Tapi bagaimana jika dia bersikeras bertemu ibu? Maka katakan padanya, saya sedang perjalanan bisnis ke luar negeri, atau sedang rapat direksi. Biarkan dia pamer untuk tunangan barunya. Saya ingin melihat seberapa besar harga diri rapuhnya itu. Reza mengangguk, mengambil berkas itu, dan berjalan keluar. Posturnya jauh lebih percaya diri daripada saat dia masuk. Pintu tertutup, meninggalkan saya dalam keheningan. Saya duduk kembali, memutar cincin safir di jari saya. Raka, apakah kamu benar-benar berpikir saya Ratna yang sama, yang naif dan mudah percaya dari 3 tahun lalu? Kamu ingin menggunakan panggung saya untuk memainkan peran sebagai konglomerat? Baiklah, saya akan membangunkanmu panggung paling megah yang bisa dibayangkan. Tapi kali ini, harga tiket masuknya adalah gengsi yang sangat kamu puja itu. Setelah Reza pergi, saya tidak bisa fokus bekerja. Saya membuka laci bawah meja saya, di mana saya menyimpan barang-barang pribadi yang jarang saya sentuh. Di bawah tumpukan kertas tua, ada buku besar bersampul kulit hitam. Tepinya sudah usang. Itu adalah buku utang. Saksi bisu pernikahan pahit saya selama 3 tahun. Saya membalik halaman-halaman yang menguning. Tulisan tangan saya saat itu gemetar karena kemarahan dan ketidakberdayaan. Tanggal, makan malam dengan pejabat perencanaan kota, 20 juta rupiah. Tanggal, pesta ulang tahun teman kuliah, 30 juta rupiah. Tanggal, pesta pensiun pamannya, 18 million. Angka-angka itu terus berlanjut. Setiap entry mewakili saat Raka membisungkan dadanya, dengan murah hati mentraktir dunia atas biaya istrinya. Saya ingat dengan jelas malam hujan 4 tahun lalu. Bisnis saya hanyalah restoran keluarga kecil saat itu, dibangun dengan dana pinjaman. Raka menerobos masuk dengan selusin teman minumnya seperti badai. Dia memesan barang-barang termahal di menu. Lobster, kepiting raja, anggur impor. Sepanjang makan, tawanya yang menggelegar menenggelamkan suara hujan. Makan dan minumlah semuanya. Restoran istriku adalah restoranku. Aku yang traktir malam ini, katanya dengan suara tidak jelas. Wajahnya memerah karena alkohol. Menepuk punggung temannya dengan kepuasan sombong. Saya berdiri di belakang mesin kasir. Perut saya melilit. Saya masih berutang pada pemasok makanan laut untuk pengiriman pagi itu. Dan di sini ada suami saya, memboroskan semuanya untuk menghibur teman-teman yang saya tahu hanya muncul untuk minuman gratis. Ketika pesta akhirnya berakhir, teman-temannya kalimat yang sama itu. Catat di bonku. 3 kata yang menghantui saya selama bertahun-tahun. Saya menatapnya mencoba menahan frustrasi saya. Raka,
Kamu sudah menumpuk utang lebih dari 45 juta rupiah bulan ini. Aku bahkan belum membayar sewa ruko, staf, atau tagihan listrik. Tolong, bisakah kamu membayarku saja? Ekspresinya dia menyerbu keluar. Puncaknya adalah ketika dia pergi ke gudang penyimpanan pribadi saya dan mengambil 2 botol whisky berusia 20 tahun. Saya telah menyimpannya untuk investor utama yang telah membantu saya di hari-hari awal saya. Ketika saya menemukan botol itu hilang dan mengonfrontasinya, dia sedang santai membersihkan giginya. Oh, itu. Aku memberikannya kepada bosku kemarin. Dia menyukaiku, menjanjikan promosi menjadi kepala departemen. Apakah kamu benar-benar akan mengeluh tentang 2 botol minuman keras ketika karir suamimu dipertaruhkan? Apakah kamu tahu berapa harga botol-botol itu? Dan kamu mengambilnya tanpa bertanya padaku. Saya berteriak putus asa. Sudahlah, teriaknya balik. Berhenti menjadi istri yang suka mengomel, menghitung setiap sen. Ketika aku sukses besar, aku akan membelikanmu seluruh gudang minuman. Promosi itu tidak pernah terwujud. Sebaliknya, dia tenggelam lebih dalam ke dalam utang, judi, dan sesi minum sepanjang malam. Tagihan di restoran saya bertambah dengan setiap halaman yang dibalik di buku besar. Pada saat mencapai 750 juta rupiah, saya tidak tahan lagi. Pada hari sidang perceraian kami, dia tanpa malu-malu menyatakan di hadapan hakim bahwa utang adalah bagian dari biaya hidup bersama kami. Makan malam itu untuk bisnis, demi kebaikan keluarga. Sekarang setelah kami bercerai, aset dibagi, jadi utang juga harus dibagi. Atau dia bisa mengambil semuanya, karena restoran itu atas namanya. Saya tertawa. Tawa pahit yang menghancurkan jiwa. Saya setuju untuk menanggung seluruh utang hanya untuk mendapatkan kebebasan saya, untuk membuangnya dari hidup saya secepat mungkin. Saya menganggap 750 juta rupiah itu sebagai harga untuk melarikan diri, biaya kebutaan masa muda saya. Saya menutup buku besar itu dan melemparkannya kembali ke laci. Kenangan itu tidak lagi menyakiti saya. Itu hanya memperdalam rasa jijik saya padanya. Tapi kali ini berbeda. Raka bukan lagi suami saya. Dan Permata Events bukan lagi tempat makan kecil yang sedang berjuang yang bisa dia salahgunakan sesuka hati. Saya akan menggunakan kelemahan fatalnya sendiri, kebanggaan kosong itu, kebutuhan yang mendalam untuk pamer itu, untuk memasang perangkap. Perangkap yang manis, glamor dan mewah, layak untuk seorang konglomerat yang sangat dia pura-purakan. Seperti yang diprediksi, 2 hari setelah Reza menerima pemesanan, ponsel pribadi saya berdering. Itu nomor tak dikenal, tapi saya mengenali digit nomor cantik itu. Semuanya angka 7. Raka selalu terobsesi dengan hal-hal dangkal seperti itu. Dia bisa saja bangkrut, tetapi nomor teleponnya harus mengesankan. Mobilnya harus bersih mengkilap. Saya membiarkannya berdering 3 kali sebelum menjawab. Suara saya tenang. Ratna di sini. Suara familiar terdengar di seberang sana. Nada berat dan serak yang sengaja dia buat agar terdengar penting. Tapi saya masih bisa mendengar kesombongan di bawahnya. Hei, ini aku, Raka. Bagaimana kabarmu? Bisnis sedang booming ya? Kudengar Permata Events adalah tempat nomor 1 di Jakarta Selatan sekarang. Terima kasih, Raka. Saya baik-baik saja. Bisnis lancar. Ada yang bisa saya bantu? Saya akan segera masuk rapat. Saya membuatnya singkat, tidak memberinya ruang untuk basa-basi. Raka berhenti sejenak. Mungkin terkejut dengan sikap dingin saya. Tetapi dia dengan cepat memulihkan kepercayaan dirinya. Begini, masalahnya, aku akan menikah. Dia dari keluarga baik-baik, pebisnis besar, dan aku ingin memesan tempatmu untuk mendukung teman lama. Lagi pula, meskipun cinta sudah hilang, kita masih bisa bersikap sopan. Aku ingin memberimu sedikit bisnis. Saya hampir tertawa terbahak-bahak. Memberi saya bisnis? Mendukung saya? Dia berbicara seolah-olah dia memberiku bantuan. Ya, staf saya memberitahu saya. Terima kasih telah mempercayakan Permata Events untuk hari istimewamu. Tetapi untuk proses pemesanan, silakan bekerja sama dengan manajer acara saya.
Dia sangat profesional. Ayolah Ratna. Suara Raka menjadi sedikit tidak sabar. Aku menelponmu karena aku ingin memesan Grand Ballroom di lantai 5. Stafmu bilang itu harus dipesan setahun sebelumnya. Bisakah kamu membantuku dan menyelipkanku untuk tanggal 18 bulan depan? Dan karena kita punya masa lalu dan aku mendukungmu, kamu harus sedikit lebih fleksibel dengan harganya, kan? Saya bersandar di kursi saya, melihat langit abu-abu di luar mengancam akan badai. Dia akhirnya menunjukkan warna aslinya. Fleksibel dalam kamus Raka berarti diskon besar-besaran, banyak barang gratis, dan yang paling penting, membiarkannya berutang. Raka, nada bicara saya menjadi tegas. Pertama-tama, Grand Ballroom memang sangat diminati, tetapi jika kamu menginginkannya, saya bisa menggunakan hak istimewa eksekutif saya untuk menahannya untukmu. Namun, mengenai harga dan pembayaran, saya harus sangat jelas. Permata Events sekarang adalah korporasi dengan dewan direksi dan auditor independen. Setiap transaksi harus transparan. Saya bukan pemilik restoran kecil yang bisa membiarkan orang berutang seperti dulu. Jika saya melanggar aturan, saya akan punya banyak masalah dengan pemegang saham saya. Ada hening sejenak di ujung sana. Saya bisa membayangkan wajah Raka memerah karena marah. Dia benci ditolak, terutama oleh wanita yang pernah dia rendahkan. Apa maksudmu, gerutunya? Kamu pikir aku tidak bisa membayar? Aku bukan pria yang sama seperti dulu. Aku sedang menangani proyek real estate besar di IKN. Miliaran rupiah di ujung jariku. Aku hanya ingin kamu melonggarkan aturan sedikit. Demi masa lalu, uang adalah masalah kecil bagiku. Dia memakan umpannya, berjalan tepat ke dalam persona taipan yang telah dia buat. Oh, itu luar biasa. Saya memasukkan nada ceria. Jika kamu melakukannya dengan sangat baik, maka saya tidak perlu khawatir. Kalau begitu, tolong ikuti saja prosedur VVIP standar kami. Kontrak kami dengan jelas menguraikan jadwal pembayaran. Dan kamu tahu, klien VVIP kami semuanya benar-benar kaya. Mereka tidak pernah menawar beberapa rupiah atau meminta kredit. Itu norak. Saya sengaja menekankan kata norak. Saya tahu persis di mana titik tekannya. Raka berdeham, mencoba menyelamatkan harga dirinya. Tentu saja, itu bukan maksudku. Aku hanya ingin memperjelas. Baiklah. Beritahu stafmu untuk menyusun kontrak. Aku akan menyuruh seseorang datang untuk mengurusnya. Tapi ingat, buatlah spektakuler. Jangan biarkan aku kehilangan muka di depan keluarga pengantinku. Jangan khawatir. Saya tersenyum, senyum tajam dan dingin. Untuk pernikahanmu, aku akan mengawasi sendiri setiap detailnya. Aku jamin itu akan menjadi kenangan yang tidak akan pernah kamu lupakan. Saya menutup telepon. Permainan baru saja dimulai. Dia ingin tontonan. Saya akan memberinya tontonan. Dia ingin memamerkan kelasnya. Saya akan memberinya setiap kesempatan untuk melakukannya. Saya hanya takut dompet kosongnya dan harga dirinya yang busuk tidak akan mampu menanggung beban dari semua kemegahan itu. Sore itu, saya bertemu sahabat saya dari kuliah, Sari, untuk minum kopi di kafe langganan di Senopati. Sari, yang sekarang menjadi pengacara top untuk firma keuangan besar, adalah satu-satunya yang telah menyaksikan seluruh pernikahan mimpi buruk saya dan telah membantu saya mempercepat perceraian. Saat dia duduk, dia melirik ekspresi termenung saya. Oke, ada apa dengan panggilan darurat ini? Pasti ada bencana. Jangan bilang ini ada hubungannya dengan Raka. Si banyak gaya tapi tak punya uang, Pratama. Saya tertawa, menyodorkan jus jeruk ke arahnya. Kamu cenayang, dia akan menikah. Dan bagian terlucunya adalah dia memesan tempatku untuk resepsi. Sari hampir tersedak minumannya, matanya membelalak. Apa? Apakah dia gila atau benar-benar tidak tahu malu? Dia bahkan belum melunasi utang lamanya, dan sekarang dia kembali untuk meminta lagi. Dan kamu bilang ya? Tentu saja aku bilang ya. Jawab saya tenang. Kenapa tidak? Dia pelanggan yang membayar. Apakah kamu gila, Ratna? Sari membanting tangannya ke meja. Dia tidak punya uang. Aku tahu tipenya. Dia akan melakukan aksi yang sama. Makan, menyeka mulutnya, dan lari.
Apakah kamu berencana menjadi badan amal baginya lagi? Bukankah 750 juta rupiah cukup menyakitkan? Saya menggelengkan kepala dan mengeluarkan buku besar hitam tua dari tas saya. Saya meletakkannya di atas meja, terbuka di halaman terakhir di mana total 750 juta rupiah tertulis. Aku belum lupa, Sari. Aku ingat setiap rupiah. Lihat di sini. Pesta ulang tahun pertama keponakannya 60 juta. Ulang tahun ibunya 35 juta. Pesta liburan perusahaan palsunya 90 juta. Semua itu adalah darah, keringat, dan air mata saya. Sari melihat buku besar itu dan menghela napas. Jadi, bagaimana kamu akan mendapatkannya kembali? Kamu tidak bisa menuntutnya. Kamu dengan bodohnya tidak memasukkan utang itu dalam penyelesaian perceraian. Tidak ada jejak kertas. Apa yang akan kamu lakukan? Menagih atas dasar keyakinan. Aku tidak mencoba mendapatkan uang itu kembali, kata saya. Menatap matanya lurus-lurus, tatapan saya tegas. Aku tahu dia tidak punya 750 juta rupiah untuk diberikan padaku kali ini. Aku menagih sesuatu yang lain. Aku menagih harga dirinya. Sari menatap saya lama. Lalu matanya menyipit karena penasaran. Apa rencanamu? Ceritakan. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Bisakah kamu memeriksa situasi keuangan Raka saat ini? Aku tahu kamu punya koneksi di bank. Sari mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan melakukan beberapa panggilan. Sekitar 15 menit kemudian, dia kembali. Ekspresinya campuran antara keseriusan dan kegembiraan. Ratna, kamu benar. Berita terbaru. Raka memiliki skor kredit BI checking yang buruk, ditandai oleh semua biro. Dia memaksimalkan pinjaman pribadinya dengan sekelompok pemberi pinjaman predator dan pinjol. Tidak ada bank terkemuka yang mau menyentuhnya. Dan proyek real estate yang dia banggakan itu, dia hanya pesuruh tingkat rendah yang menjalankan tugas demi komisi. Pasar sedang beku, jadi dia benar-benar bangkrut. Saya mengangguk. Potongan terakhir dari teka-teki itu jatuh ke tempatnya. Dia benar-benar putus asa. Dia memesan tempat saya karena dia pikir saya adalah sasaran empuk yang bisa dia manfaatkan untuk berutang lagi. Dia berencana menggunakan uang angpau pernikahan untuk melunasi utang lamanya dan menutupi biaya resepsi. Tepat sekali, Sari menjentikan jarinya. Gali lubang, tutup lubang. Tapi jika kamu memblokir kreditnya dan menuntut pembayaran segera, dia tamat. Tepat, saya tersenyum. Aku akan menenun jaring yang indah. Aku akan membiarkan dia memiliki harga dirinya. Biarkan dia meminjam kredibilitasnya. Tetapi pada detik terakhir, aku akan menarik karpet dari bawah kakinya. Saya memberitahu Sari rencana terperinci saya, memperketat proses pembayaran, menggunakan istri barunya yang kaya dan egonya sendiri untuk memojokkannya. Ketika saya selesai, Sari bertepuk tangan. Brilian, tingkat tinggi temanku, itu cara melakukannya. Dia butuh pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Pria seperti itu yang hidup dari wanita dan tidak tahu berterima kasih, tidak pantas mendapatkan belas kasihan. Lakukanlah. Jika kamu butuh nasihat hukum tentang kontrak untuk menjebaknya, aku siap membantumu. Memegang buku besar tua itu, saya merasakan rasa lega. Sudah terlalu lama disembunyikan dalam kegelapan. Sekarang, itu akan melayani tujuan akhirnya. Bukan untuk mengklaim kembali uang, tetapi untuk mengklaim kembali keadilan. Pada Senin pagi, saya mengadakan pertemuan darurat dengan Departemen Penjualan, Acara, dan Akuntansi. Suasananya tegang. Semua orang bisa merasakan keseriusan saya yang tidak biasa. Hari ini, saya ingin mengumumkan prosedur khusus untuk pernikahan pada tanggal 18 bulan depan bagi klien bernama Raka Pratama. Saya memulai, suara saya tajam. Ruangan menjadi sunyi. Beberapa karyawan lama saling bertukar pandang. Mereka tahu siapa Raka. Ini adalah klien VVIP, tetapi dia juga menghadirkan risiko pembayaran yang tinggi, kata saya terus terang. Oleh karena itu, saya mengeluarkan arahan baru. Kontrak untuk acara ini harus mencakup klausul yang mewajibkan pembayaran 100% segera setelah pesta berakhir. Saya ingin menekankan segera, sebelum klien memindahkan properti apapun dari ballroom. Kepala akuntansi mengangkat tangannya.
Bu, untuk acara besar, kita biasanya mengizinkan klien menunda 10 hingga 20% untuk penyelesaian akhir dalam waktu 3 hari. Jika kita seketat ini, apakah klien akan setuju? Dengan klien lain? Ya. Dengan klien ini, tidak, kata saya tegas. Sama sekali tidak ada pembayaran yang ditunda, tidak ada janji lisan. Setiap biaya tambahan yang timbul selama acara, bahkan untuk 1 kaleng soda, harus ditandatangani dan dibayar di tempat. Jika klien gagal membayar penuh, tim keamanan kami tidak akan mengizinkan kotak uang angpau meninggalkan tempat ini. Saya memindai ruangan. Mata saya tertuju pada Reza. Reza, kamu bertanggung jawab untuk menyusun adendum kontrak ini. Gunakan huruf tebal kapital semua untuk klausul pembayaran. Jelaskan dengan jelas kepada klien sebelum dia menandatangani. Saya ingin memastikan dia tidak bisa kemudian mengklaim dia tidak tahu atau tidak membacanya dengan cermat. Baik, Bu, dimengerti. Reza mengangguk tegas. Selain itu, saya melanjutkan, mengenai dekorasi dan menu, apapun yang diminta klien, kita sediakan. Faktanya, kalian harus menawarkan paket premium kita yang paling mahal. Tapi prinsipnya adalah, ada harga, ada rupa. Jika mereka menginginkan bunga segar yang diimpor dari Ekuador, mereka harus membayar deposit 70% pada paket bunga di muka. Jika mereka menginginkan kepiting Raja Alaska, mereka harus membayar bahan-bahannya di muka. Kita tidak akan menalangi modal apapun untuk acara ini. Staf mulai berbisik di antara mereka sendiri. Mereka belum pernah melihat saya mengeluarkan arahan yang begitu ketat dan terperinci. Tetapi mereka juga mengerti ini bukan kepicikan pribadi. Itu adalah tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi bisnis dari risiko nyata. Bu Ratna, bagaimana jika klien mengamuk dan menolak membayar? Apakah kita akan menahan mereka secara fisik? Bukankah itu buruk bagi reputasi kita? Seorang staf penjualan muda bertanya dengan gugup. Saya tersenyum menenangkan. Jangan khawatir, pria seperti Raka menghargai citranya lebih dari nyawanya. Dia menikahi wanita kaya di depan keluarganya, keluarga wanita itu, dan rekan bisnisnya. Dia tidak akan pernah berani membuat keributan dan mempermalukan dirinya sendiri. Kita hanya perlu tegas, sopan, dan beroperasi dalam hukum. Perangkap ini bukan untuk menangkapnya. Ini untuk membuatnya mengikat dirinya sendiri pada tanggung jawabnya sendiri untuk membayar. Pertemuan berakhir, dan saya merasakan gelombang energi. Saya bukan lagi korban. Saya mengendalikan permainan. Pagar teknis dan hukum sekarang sudah terpasang, kokoh dan tajam. Yang tersisa hanyalah mangsa untuk masuk, penuh dengan kesombongan dan kecerobohannya sendiri. Saya kembali ke kantor saya dan melihat kalender meja saya. 1 bulan lagi. 1 bulan untuk mempersiapkan babak terakhir, di mana semua utang dan keluhan akan diselesaikan sekali dan untuk selamanya. 3 hari kemudian, tepat pukul 9 pagi, Raka muncul di lobi Permata Events. Dia tidak sendirian. Di sampingnya adalah seorang wanita muda berpakaian modis. Tas Chanel klasik berayun dari lengannya dengan setiap langkah angkuh. Ini Siska, tunangan Raka. Saya melihat mereka di monitor keamanan saya. Raka, dengan setelan jas garis-garis dan rambut klimis, tampak hampir takut di sampingnya. Dia terus-menerus mengangguk dan tersenyum, mencoba menyenangkannya. Reza secara pribadi menyambut mereka dan membawa mereka berkeliling Grand Ballroom di lantai 5, ruang terbesar dan termewah kami. Di layar, saya melihat Siska memindai ruangan dengan mata kritis. Dia berhenti di tengah aula, menyipitkan mata ke langit-langit dan mengatakan sesuatu kepada Raka. Raka segera mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka keringat dari alisnya. Tampak bingung. Saya menyalakan saluran audio. Lihat langit-langit ini, Raka. Suara tajam Siska terdengar penuh penghinaan. Ini sangat rendah. Bagaimana aku bisa menggantung lampu gantung kristal Swarovski yang kupesan dari Italia? Kamu bilang ini tempat terbaik di Jakarta Selatan, dan begini saja. Raka dengan cepat mencoba menenangkannya. Sayang, ini langit-langit tertinggi yang mereka miliki. Tingginya 6 meter. Lampu gantungmu akan pas sekali.
Aku sudah bilang, aku meminta teman untuk menyimpan ballroom terbaik ini hanya untuk kita. Siska semberut dan mengeluarkan ponselnya untuk melakukan panggilan video. Beberapa detik kemudian, wajah wanita muda lain muncul. Seseorang yang tampak berada di spa kelas atas. "Hey Bella, lihat ballroom ini," kata Siska mengarahkan kamera ke sekeliling. "Aku sedang memeriksa tempatnya. Seharusnya bintang 5, tapi kelihatannya sangat menyedihkan." Suara gadis bernama Bella terdengar melalui speaker, penuh sarkasme. "Ya ampun Siska, ballroom itu sempit dan langit-langitnya sangat rendah. Hati-hati pengantin pria tidak membenturkan kepalanya. Bukannya dia tinggi sih, tapi di sana dia akan terlihat lebih pendek. Pernikahanku kan di hotel mulia, langit-langitnya 9 meter. Kamu pengantin baru yang menikahi Taipan, dan kamu melakukannya di tempat kumuh ini. Kamu akan jadi bahan tertawaan keluarga." Kata-kata Bella seperti bensin di atas api. Wajah Siska memerah karena marah. Dia menutup telepon dan mengalihkan kemarahannya pada Raka. "Kamu dengar itu? Bella menertawakanku. Aku tidak peduli apa yang harus kamu lakukan. Pernikahanku harus menjadi yang terbaik. Itu harus mengalahkan miliknya. Aku ingin kamu mengganti karpet merah norak ini dengan beludru biru laut impor. Dan rangkaian bunga harus 100% bunga segar. Tidak ada bunga plastik murahan ini." Wajah Raka memucat. "Tapi sayang, semua perubahan itu biayanya..." Biaya apa? bentak Siska. "Apakah kamu pelit denganku? Kamu bilang kamu adalah raja properti, bahwa uang bukan masalah. Dan sekarang kamu khawatir tentang beberapa detail. Jika kamu tidak bisa menanganinya, aku akan menyuruh ayahku untuk mengurusnya. Tapi jangan salahkan aku jika kamu kehilangan muka sebagai suami." Itu adalah pukulan mematikan. Ketakutan terbesar Raka adalah dipandang rendah oleh mertuanya. Dia segera membusungkan dadanya. "Omong kosong. Siapa bilang aku pelit? Aku hanya khawatir kamu stres. Baiklah, apapun yang kamu inginkan, kamu dapatkan." Dia menoleh ke Reza. Suaranya dipenuhi otoritas palsu untuk mengesankan tunangannya. "Hei manajer, kamu dengar istriku. Catat semua permintaannya. Ganti karpet, lampu, bunga. Beri aku pilihan terbaik dan termahal yang kamu miliki. Uang bukan masalah." Reza berdiri di sana. Senyum profesional terpasang di wajahnya. Tetapi matanya menyimpan sedikit rasa kasihan pada Raka. "Tentu saja, Pak. Saya sudah mencatat semuanya. Kami akan menyiapkan penawaran revisi terperinci dan mengirimkannya kepada Bapak untuk disetujui sore ini." Saya mematikan monitor dan bersandar di kursi saya. Pertempuran ego telah dimulai, dan tunangan Raka yang terkasih mendorongnya dari tebing lebih cepat daripada yang bisa saya bayangkan. Gadis Bella itu adalah senjata rahasia saya yang tidak disadari. Sore itu, Reza membawa penawaran yang telah direvisi ke kantor saya. Serinyai di wajahnya. "Ini dia. Angka ini pasti akan membuat Raka serangan jantung." Saya mengambil penawaran itu. Total estimasi biaya 1.830 juta rupiah. Resepsi 50 meja itu sendiri adalah 750 juta rupiah. Sisa 1.080 juta rupiah murni untuk dekorasi mewah dan peningkatan yang diminta Siska. Karpet beludru Belgia impor 300 juta rupiah. Mawar Ekuador dikirim dengan pesawat pada hari yang sama 450 juta rupiah. Sistem suara dan pencahayaan kelas konser 225 juta rupiah. Peningkatan menu ke kepiting Raja Alaska dan Wagyu A5 105 juta rupiah. Saya melakukan persis seperti yang ibu instruksikan, jelas Reza. Saya memilih pemasok paling mahal dan bereputasi baik untuk bunga segar. Mitra kami meminta pembayaran di muka 100% sebelum mereka memesan. Bagus sekali. Saya mengangguk, puas. Sekarang, bawa ini ke pasangan bahagia itu dan perhatikan reaksinya dengan cermat. Setelah Reza pergi, saya menyalakan kembali kamera di ruang tunggu VIP. Raka dan Siska sedang menunggu. Ketika Reza menyajikan penawaran baru, saya melihat tangan Raka gemetar saat mengambil kertas itu. Matanya membelalak melihat total di bagian bawah. 1,8 miliar rupiah lebih.
Angka itu jauh di luar kemampuannya saat ini. Mungkin lebih dari seluruh kekayaan bersihnya yang sudah minus. Apa? Apa ini? Raka tergagap, suaranya pecah. Bagaimana bisa semahal ini? 50 meja lebih dari 1 miliar. Apakah kamu membuat kesalahan atau kamu mencoba menipuku? Siska merebut penawaran itu darinya, meliriknya, dan mengangguk. Tampaknya masuk akal bagiku. Bunga impor itu mahal. Kepiting Raja Alaska juga tidak murah. Aku tidak melihat sesuatu yang tidak masuk akal di sini. Apa? Kamu tidak mampu membelinya? Pertanyaan Siska adalah tamparan di wajah. Raka dengan cepat melambaikan tangannya, memaksakan tawa. Tentu saja tidak. Aku punya banyak uang. Aku hanya terkejut, kau tahu, dengan fluktuasi pasar. Tidak apa-apa. Jika kamu menyukainya, kita akan ambil. Dia menoleh ke Reza, mencoba terlihat tenang. Tetapi butiran keringat terbentuk di dahinya. Oke, kita akan menggunakan rencana ini. Tapi kau tahu, demi Ratna, bisakah kamu memotong sedikit harganya? Atau mungkin sedikit fleksibel dengan jadwal pembayaran? Reza menggelengkan kepalanya dengan lembut namun tegas. Maaf Pak Raka, Bu Ratna sangat jelas. Karena ini adalah barang impor dan bahan premium yang harus kami cari setiap hari, kami tidak dapat menawarkan diskon apapun. Selain itu, kebijakan perusahaan untuk paket Super VVIP kami memerlukan deposit 50% saat menandatangani kontrak, dengan sisa saldo jatuh tempo lunas segera setelah acara. 50%? Raka memekik. Maksudmu sekitar 900 juta rupiah sekarang? Ya Pak, jawab Reza, menggeser terminal kartu kredit ke depan. Anda bisa menggunakan kartu atau transfer kawat, mana saja yang Anda suka. Saya melihat Raka menelan ludah dengan susah payah. Dia melirik Siska, yang asik dengan ponselnya, tidak menyadari kesulitan tunangannya. Dia tahu dia sudah terlalu dalam untuk mundur sekarang. Harga diri laki-lakinya tidak akan membiarkannya. Raka permisi untuk menerima panggilan telepon. Saya menduga dia mencoba mendapatkan pinjaman berbunga tinggi dari suatu tempat. Dia kembali sekitar 15 menit kemudian, tampak sedikit kurang stres, tetapi masih cemas. Hei Reza, bisik Raka. Jujur saja, uang tunaiku tertahan dalam kesepakatan tanah di luar Jawa itu. Belum cair. Bisakah aku membayar deposit 30% saja untuk saat ini? Sekitar 550 juta? Sisanya akan kubayar nanti. Ratna dan aku punya sejarah panjang. Aku yakin dia tidak akan mempermasalahkannya. Reza melirik kamera keamanan seolah meminta persetujuan saya. Saya mengiriminya pesan teks. Setujui 30%. Tetapi, dia harus menandatangani adendum yang berkomitmen untuk pembayaran 100% setelah acara. Tidak ada pengecualian. Reza membaca pesan itu dan mengangguk. Baiklah Pak, demi menghormati sejarah Bapak dengan bos saya dapat membuat pengecualian 1 kali dan menerima deposit 30%. Namun, saya butuh Bapak menandatangani surat komitmen ini. Ini menyatakan dengan jelas bahwa seluruh sisa saldo ditambah biaya tambahan apapun harus diselesaikan sepenuhnya saat resepsi berakhir. Pembayaran yang terlambat akan dikenakan biaya penalti 20% dari total nilai kontrak. Mendengar depositnya yang lebih rendah diterima, mata Raka berbinar. Dia pikir Ratna pasti masih memiliki titik lemah untuknya, atau setidaknya tidak akan berani terlalu keras. Dia mengambil pena dan menandatangani kontrak tanpa repot-repot membaca klausul penalti. Pikirannya sudah menghitung. Dia akan menandatangani sekarang, dan pada hari pernikahan, dia akan menggunakan uang angpau untuk melunasi sebanyak yang dia bisa. Jika ada kekurangan, dia hanya akan memainkan kartu simpati. Siapa yang berani menuntut pembayaran dari pengantin pria pada malam pernikahannya? Selesai. Raka menghela napas lega dan mengeluarkan beberapa kartu kredit. Butuh 3 kartu berbeda untuk menutupi deposit 550 juta rupiah itu. Melihat layar, saya menyeringai. Seorang Taipan yang harus menggunakan kartu kredit yang sudah limit maksimal untuk membayar deposit pernikahannya sendiri. Setelah pembayaran selesai, Siska berdiri, merapikan gaunnya. Baiklah, ayo pergi. Aku punya janji di spa. Pastikan mereka melakukan pekerjaan yang baik dengan lengkungan bunga itu. Mereka pergi. Raka berjalan seolah kakinya terbuat dari timah.
Kesombongan yang dia miliki saat dia tiba hilang, digantikan oleh beban berat seorang pria yang tenggelam dalam hutang. Dia tidak tahu bahwa tanda tangan yang baru saja dia berikan adalah surat kematian bagi sisa harga dirinya yang terakhir. Saya pikir segalanya akan tenang sampai hari pernikahan. Tetapi 3 hari kemudian, tamu tak diundang muncul. Itu Ibu Ratmi, Ibu Raka, mantan ibu mertua saya. Ibu Ratmi muncul dengan gayanya yang biasa. Setelan celana desainer yang mencolok, rantai emas di lehernya setebal tali kekang, dan membawa keranjang buah yang sepertinya dibeli terburu-buru dari pasar murah. Dia berbaris langsung ke meja resepsionis. Logat daerahnya yang keras bergema di lobi. "Di mana Ratna?" "Beritahu dia aku di sini." Mantan ibu mertuanya datang berkunjung. Resepsionis yang bingung memanggil saya. Saya menghela napas, tahu itu tak terelakkan, dan menyuruhnya mengirim Ibu Ratmi ke atas. Begitu dia memasuki kantor saya, Ibu Ratmi menjatuhkan keranjang buah di meja saya dan bergegas untuk meraih tangan saya. Wajahnya berseri-seri, seolah perceraian pahit 3 tahun lalu tidak pernah terjadi. "Ya ampun Ratna, lihat dirimu. Kamu terlihat sangat glamor dan cantik. Aku hampir tidak mengenalimu." Saya perlahan menarik tangan saya dan memberi isyarat agar dia duduk. "Halo Bu Ratmi, senang melihat Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" Wajah Ibu Ratmi sedikit jatuh ketika saya memanggilnya Bu Ratmi. Bukan Ibu garis miring Mama seperti dulu. Tetapi dia dengan cepat pulih. "Oh, jangan terlalu formal. Kita pernah menjadi keluarga. Aku mendengar Raka memesan pernikahannya di sini, dan aku sangat senang. Senang atas kesuksesanmu, dan senang bahwa kalian berdua masih berhubungan baik." Saya memberikan senyum tipis dan menuangkan segelas air untuknya. Raka adalah klien, dan saya menyediakan layanan. Ini hanya bisnis. Ibu Ratmi menyesap. Matanya melesat ke sekeliling kantor saya, menilai perabotan sebelum sampai pada intinya. "Yah, itulah yang kukatakan pada Raka, bahwa dia harus mendukungmu. Dengar, di antara kita, aku akan jujur. Pernikahan ini menghabiskan banyak biaya baginya. Bisakah kamu memberinya sedikit diskon? Hanya sedikit sesuatu sebagai hadiah pernikahan. Mungkin potongan 20% demi masa lalu. Untuk semua tahun kita menjadi ibu dan anak." Saya menatapnya. Gelombang penghinaan menyapu saya. Ketika saya menjadi menantunya, dia tidak pernah memperlakukan saya seperti seorang anak perempuan. Dia meneliti setiap rupiah yang saya habiskan untuk bahan makanan, dan terus-menerus mengingatkan saya tentang asal-usul saya yang rendah. Mengatakan saya tidak cukup baik untuk putranya. Sekarang dia melihat saya punya uang, dia berakting layaknya ibu yang penyayang. "Bu Ratmi, saya ingin sekali membantu, tetapi kebijakan perusahaan melarangnya. Harganya sudah pas. Jika saya memberikan diskon, saya harus menutupi selisihnya dari kantong saya sendiri untuk pemegang saham. Saya harap Ibu bisa mengerti." Mendengar dia tidak bisa mendapatkan diskon, wajah Ibu Ratmi menjadi masam. Tapi dia belum menyerah. Dia mengeluarkan tumpukan wadah plastik Tupperware tua yang usang dari tas tangannya yang terlalu besar dan meletakkannya di meja saya dengan suara berisik. Baiklah, jika kamu tidak bisa menurunkan harganya, setidaknya lakukan ini untukku. Pada hari pernikahan, akan ada begitu banyak makanan enak di meja. Kamu tahu, hal-hal seperti lobster dan daging sapi wagyu. Para tamu tidak akan menghabiskan semuanya. Bisakah kamu memberitahu stafmu bahwa ketika mereka melihat sisa makanan di meja, untuk mengemasnya ke dalam wadah ini untukku? Aku ingin membawanya pulang untuk keponakan-keponakanku di kampung. Sayang sekali membiarkannya terbuang sia-sia. Saya menatap tak percaya pada wadah plastik kotor di meja kaca saya yang mengkilap. Kikirnya Ibu Ratmi benar-benar telah mencapai tingkat baru. Dia ingin mengubah pernikahan mewah putranya menjadi prasmanan bungkus-bungkus. Kesabaran saya sudah habis. Saya berdiri, berjalan mengitari meja saya, dan menghadapinya secara langsung. "Bu Ratmi, saya minta maaf. Tetapi saya harus berterus terang. Ini adalah tempat acara bintang 5, bukan kafetaria atau kondangan kampung.
Kebijakan kami melarang keras tamu mengumpulkan sisa makanan dengan cara ini. Itu tidak higienis dan mencerminkan buruk pada merek kami. Selain itu, putra ibu menikahi sosialita kaya. Apa yang ibu pikir akan dia katakan jika dia melihat ini? Wajah Ibu Ratmi memerah padam. Dia bangkit dari kursinya, menunjuk jari ke arah saya. Oh, aku mengerti. Sekarang setelah kamu kaya, kamu memandang rendah kami, bukan? Kamu hanya takut aku akan mempermalukanmu. Aku ibu pengantin pria. Aku punya hak. Aku membayar makanan itu. Apakah aku membawanya pulang atau membuangnya adalah urusanku. Jangan berani-berani menceramahiku. Ibu salah, jawab saya tenang. Suara saya dingin seperti es. Raka lah yang membayar makanan itu. Dan dia bahkan belum membayar lunas. Dan ini adalah tempat bisnis saya. Saya berhak menolak permintaan yang tidak pantas. Saya harus melaporkan pajak dan menjaga integritas merek saya, bukan menjalankan badan amal atau membersihkan kekacauan dari ego keluarga ibu. Ibu Ratmi terdiam. Dia tidak pernah menyangka menantu perempuan yang lemah lembut di masa lalu akan membantahnya dengan begitu tajam. Dia buru-buru memasukkan kembali wadah-wadah itu ke dalam tasnya, bergumam pelan. Bocah tak tahu berterima kasih, menggigit tangan yang memberimu makan. Aku akan menunggu dan melihat berapa lama kerajaan kecilmu ini bertahan. Dia mendengus, mengambil keranjang buahnya yang belum tersentuh, dan menyerbu ke arah pintu. Sebelum pergi, dia melontarkan satu tatapan penuh kebencian terakhir kepada saya. Tunggu saja, pada hari pernikahan, aku akan memberitahu semua kerabatku untuk memakan setiap gigitan terakhir. Kami tidak akan menyisakan satu remah pun untukmu. Pintu terbanting menutup. Saya menggelengkan kepala dengan jijik. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Seluruh keluarga itu hidup dengan skema picik dalam fasad glamor yang rapuh. Pertemuan ini hanya memperkuat tekad saya untuk memberi mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Saya mengangkat telepon dan menelpon Reza. Reza, tolong informasikan Departemen Keamanan untuk meningkatkan kehadiran mereka di ballroom pada tanggal 18. Sama sekali tidak boleh ada kantong plastik atau wadah untuk sisa makanan yang diizinkan. Jika kamu melihat ada yang mencoba ini, ingatkan mereka dengan sopan tapi tegas. Saya tidak ingin Permata Events terlihat seperti pasar kaget yang kacau. Dimengerti, Bu? Suara tegas Reza menjawab. Saya melihat keluar jendela saat hujan deras mulai turun. Hujan akan menghanyutkan kotoran kota. Tetapi tampaknya tidak ada badai yang bisa membersihkan noda pada karakter seseorang. Hanya kebenaran telanjang dan pelajaran mahal yang mungkin bisa menyadarkan mereka. Dan pelajaran itu akan datang segera. Untuk mempersiapkan babak terakhir, saya tidak bisa membiarkan kesalahan apapun, sekecil apapun. Pernikahan menyakitkan saya telah mengajari saya bahwa dengan orang-orang penipu seperti Raka, kata-kata yang diucapkan tidak ada artinya. Hanya dokumentasi hitam di atas putih yang memegang kekuasaan. Keesokan paginya, saya mengumpulkan seluruh tim acara yang bertanggung jawab atas pernikahan ke ruang konferensi. Dengar, kata saya, mengetukkan pena saya di meja, tatapan serius saya menyapu wajah mereka. Mulai saat ini hingga pernikahan selesai, setiap permintaan tunggal untuk perubahan, peningkatan, atau biaya tambahan dari pengantin pria atau wanita harus dikonfirmasi secara tertulis. Pesan teks, email, atau bahkan catatan tulisan tangan sudah cukup selama kita memiliki konfirmasi mereka. Sama sekali tidak ada perjanjian lisan. Seorang staf junior mengangkat tangannya. Tapi Bu Ratna, Siska terus berubah pikiran. Terkadang dia mengirim SMS di tengah malam menuntut kami mengganti anggurnya. Kemudian di pagi hari, dia membatalkannya. Jika kami terus meminta konfirmasi tertulis, saya takut dia akan kesal. Dia boleh kesal, kata saya tegas. Jelaskan saja dengan sopan bahwa itu adalah protokol akuntansi kami untuk melindungi kepentingan klien dan menghindari kesalahpahaman. Terutama untuk pengeluaran besar. Ambil tangkapan layar teks konfirmasinya, cetak, dan tambahkan ke berkas. Ketika saatnya membayar, jika mereka menyangkalnya, kita akan memiliki buktinya. Seperti yang saya prediksi,
Semakin dekat ke pernikahan, semakin keterlaluan tuntutan Siska. Kemungkinan didorong oleh tekanan untuk mengalahkan sepupunya, Bella. 2 hari kemudian, Siska mengirim SMS ke Reza pada jam 11 malam, menuntut untuk mengganti semua coklat hidangan penutup standar dengan coklat Belgia impor segar, masing-masing bertuliskan inisial pasangan itu dengan daun emas yang bisa dimakan. Biaya tambahannya adalah 30 juta rupiah. Reza segera mengikuti instruksi saya. Dia menyusun email konfirmasi yang merinci biayanya dan mengirimkannya ke Siska meminta persetujuannya. Siska yang terbiasa menghabiskan uang tanpa melihat harga, membalas dengan sederhana. Oke, disetujui. Setiap oke, disetujui, dan lakukan dari Siska dicetak dan dikompilasi ke dalam map tebal. Ini adalah bukti kuat kami, yang Raka tidak akan punya cara untuk menyangkal ketika dihadapkan dengan tagihan akhir. Saya memegang map itu, merasa seolah-olah saya memegang vonis untuk harga diri kosong mantan suami saya. Seminggu sebelum pernikahan, Raka datang ke tempat acara untuk menandatangani adendum terakhir, mengonfirmasi semua item tambahan. Dia datang sendiri kali ini, tampak kuyu dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Stres mengumpulkan uang dan menenangkan tunangannya yang menuntut, jelas telah memakan korban. Reza menyajikan dokumen itu. Pak Raka, tolong tinjau ini. Ini adalah ringkasan dari semua layanan tambahan. Bu Siska meminta menara sampahnya 7 tingkat, kuartet klasik untuk kedatangan tamu, souvenir tamu yang ditingkatkan. Total saat ini adalah 1.905.000.000 rupiah. Anda telah membayar deposit 550 juta rupiah. Sisa saldo yang harus dibayar setelah acara adalah 1.355.000.000 rupiah. Tangan Raka sedikit gemetar saat dia memegang pena, tetapi dia mencoba bertindak tidak terpengaruh. Dia melirik angka-angka itu. Kepalanya pasti berputar, tetapi dia masih memaksakan nada percaya diri. Baiklah, aku mengerti. Pastikan saja semuanya sempurna. Aku sudah menyiapkan uangnya, jadi jangan khawatir. Reza menunjuk ke teks tebal di bagian bawah halaman. Silakan paraf di sini, Pak. Ini adalah klausul yang berkomitmen untuk pembayaran lunas segera setelah resepsi sebelum jam 10 malam pada hari yang sama. Kegagalan untuk mematuhi akan mengakibatkan biaya keterlambatan dan tindakan lain sesuai kebijakan perusahaan. Raka mengecakkan lidahnya. Kekesalannya terlihat. Astaga, kamu terus mengulanginya. Aku sudah bilang aku akan menanganinya. Kita praktis keluarga dan kamu memperlakukanku seperti orang asing. Meskipun kata-katanya demikian, dia mencoret-coret inisialnya. Tanda tangannya terburu-buru dan berantakan, seolah mencoba melarikan diri dari kenyataan itu. Menyaksikan di kamera, saya melihat perhitungan di matanya. Dia sedang memikirkan kotak uang angpau. 50 meja, 500 tamu. Dia mungkin memperkirakan bahwa jika setiap tamu memberi 1-2 juta, dia akan mendapatkan ratusan juta, ditambah hadiah dari kerabat. Dia mungkin berpikir dia akan punya cukup uang untuk menutupi sebagian besar tagihan, dan dia bisa meminta untuk membayar sisanya nanti. Siapa yang tega melecehkan pengantin pria di malam pernikahannya? Tapi Raka salah. Dia lupa bahwa sebagian besar tamunya hanyalah teman minum musiman dan tukang pamer lainnya seperti dirinya. Adapun tamu pengantin wanita, orang tuanya akan mengumpulkan uang hadiah itu. Dia tidak akan melihat sepeser pun darinya. Dia menghitung anak ayam sebelum menetas, dan kandangnya kosong. Malam sebelum pernikahan, Grand Ballroom bersinar dengan lampu. Tim Permata Events sibuk mengatur panggung, menata bunga, dan meletakkan karpet. Saya secara pribadi memeriksa setiap detail. Semuanya harus sempurna, bukan untuk menyenangkan Raka, tetapi agar tidak ada yang bisa mencari kesalahan dengan layanan saya. Sekitar jam 9 malam, Siska muncul secara tak terduga dengan wanita lain. Saya langsung mengenalinya. Bella, sepupu saingan, berpakaian sangat rapi. Mata tajam Bella memindai ballroom seperti radar pencari kesalahan. Siska, sayang. Suara melengking Bella bergema di aula kosong. Mawar merah ini agak gelap, bukan? Kelihatannya agak tua.
Untuk pernikahanku, aku menggunakan semua bunga pastel impor. Kelihatannya jauh lebih elegan. Merah ini agak norak ya. Siska, yang baru saja mengagumi panggung, melihat ekspresinya berubah seketika. Dia melihat mawar merah cerah yang dia pilih seminggu yang lalu, dan tiba-tiba menganggapnya menjijikan. Dibutakan oleh kecemburuan, dia berbalik dan berteriak memanggil Reza. Manajer, kesini. Reza yang sedang mengarahkan kru suara bergegas. Ya Bu Siska, ada yang bisa saya bantu? Ganti ini, perintah Siska, menunjuk ke lengkungan bunga. Ganti semua mawar merah ini. Aku ingin tuli putih dan anggrek bulan. Aku tidak ingin melihat warna merah norak ini lagi. Reza tertegun. Tapi Bu, ini jam 9 malam. Rangkaiannya sudah selesai, persis seperti yang Ibu setujui dalam kontrak. Untuk mengubah semuanya sekarang, kami tidak akan punya waktu untuk mencari bunga baru, dan biayanya akan sangat tinggi. Aku tidak peduli, pekik Siska, melirik Bella yang sedang menyeringai. Aku membayarmu, jadi cari solusinya. Jika aku datang ke sini besok dan melihat satu pun bunga merah ini, kamu akan menyesal. Bella menambahkan bahan bakar ke dalam api. Dia benar, sis. Kamu hanya menikah sekali. Jangan memusingkan hal-hal kecil. Suamimu kan konglomerat. Apa artinya sedikit uang tambahan? Karena berani, Siska mengeluarkan ponselnya dan menelpon Raka. Saya tidak bisa mendengar sisi percakapannya, tetapi saya mendengarnya berteriak. Aku tidak peduli apa yang harus kamu lakukan. Entah kamu setuju untuk membayarnya, atau kita batalkan saja pernikahannya. 15 menit kemudian, Raka yang panik dan berkeringat bergegas masuk. Melihat Bella, dia segera memahami situasinya. Dia menarik Siska ke samping dan berbisik dengan panik. Tetapi pada akhirnya, dihadapkan dengan tatapan tunangannya dan seringai sepupunya, dia menyerah sekali lagi. Dia mendekati Reza, suaranya sedih. Hanya ganti saja untuknya. Tambahkan biayanya ketagihan akhir. Reza menatap ke arah saya. Saya sudah mengamati dari balkon mezanin. Saya memberikan sedikit anggukan. Dia menoleh kembali ke Raka. Baiklah Pak, karena ini keadaan darurat menit terakhir, kami harus memanggil tim kami untuk lembur dan membeli bunga dengan harga premium. Biaya tambahan untuk perubahan ini akan menjadi 75 juta rupiah. Silakan tanda tangani formulir konfirmasi ini. Raka memejamkan matanya dan menandatangani tanpa melihat. 75 juta lagi ditambahkan ke gunung utang. Saya menyaksikan adegan itu terungkap dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Gengsi benar-benar pedang bermata dua, dan itu mengiris saku kosong Raka. Hari yang menentukan akhirnya tiba. Saya berada di tempat acara lebih awal, mengenakan setelan celana hitam yang kuat. Hari ini, saya bukan hanya pemilik. Saya adalah sutradara dari babak terakhir ini. Saya mengumpulkan semua staf resepsi dan keamanan untuk satu pengarahan terakhir. Hari ini adalah hari yang penting, kata saya dengan jelas. Kita akan memiliki kerumunan besar, jadi keamanan harus ketat. Saya ingin memperjelas kepada staf meja depan. Anda tidak boleh menerima tip atau suap dari tamu untuk melewati protokol keamanan kami. Jika saya menemukan ada yang mengambil uang untuk menyelundupkan barang keluar, atau membiarkan klien menunda pembayaran, mereka akan dipecat di tempat. Staf menjawab serempak. Dimengerti. Mereka tahu saya bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan. Sekitar jam 10 pagi, Sari tiba. Sahabat saya itu menakjubkan dalam gaun merah cerah, riasannya sempurna, seolah-olah dia sedang menghadiri Oscar. Siap untuk pertunjukannya, bos? Dia mengedipkan mata, memegang sekantong popcorn. Aku datang lebih awal untuk mendapatkan kursi yang bagus. Jangan mendahului dirimu sendiri. Saya tertawa. Acara utamanya ada di akhir. Ayo, naik ke kantorku untuk minum teh dulu. Kami pergi ke ruang kontrol di mana monitor menampilkan setiap sudut tempat acara. Ballroom itu menakjubkan, dihiasi dengan tuli putih murni dan anggrek elegan. Itu persis seperti yang diinginkan pengantin wanita. Tetapi di balik keindahan itu terbentang gunung utang yang menunggu untuk runtuh menimpa pengantin pria. Pukul 11.00 siang, para tamu mulai berdatangan. Keluarga pengantin pria datang lebih dulu. Ibu Ratmi mengenakan gaun merah bludru, hiasan kepala emas,
dan syarat dengan begitu banyak perhiasan emas sehingga dia tampak seperti toko gadai berjalan. Dia mondar-mandir di lobi, menyapa semua orang dengan suara menggelegar. Oh, halo. Apa pendapat kalian tentang tempat ini? Megah bukan? Rakaku sangat dekat dengan pemiliknya. Dia mengerahkan segalanya untuknya. Lihat lengkungan bunga itu. Semua diimpor dari Eropa. Sangat mahal. Kerabatnya dari luar kota menatap kagum, menghujanimu dengan pujian. Kamu sangat beruntung, Ratmi. Putramu sangat sukses. Ini adalah pernikahan terbesar yang pernah dilihat kota kita. Kamu pasti sangat bangga. Raka berdiri di samping ibunya. Dadanya membusung, dagunya terangkat tinggi. Dia tampak necis dengan tuxedo putih. Jika Anda mengabaikan matanya yang gugup melesat ke arah konter pembayaran. Dia menikmati saat-saat kejayaan yang berlalu cepat ini. Pujian kosong dari kerabatnya membantunya melupakan sejenak kenyataan suramnya. Tiba-tiba, sebuah Maybach ramping berhenti di pintu masuk. Orang tua Siska muncul. Mereka jelas pebisnis sukses. Kepercayaan diri mereka yang tenang sangat kontras dengan sikap keras, mencoba terlalu keras dari keluarga Raka. Raka bergegas membukakan pintu mobil, membungkuk rendah. Selamat datang, Pa, Ma. Semoga perjalanannya oke. Ayah mertuanya hanya mengangguk. Matanya menyapu Raka dengan tatapan dingin dan menilai sebelum berjalan masuk. Dia jelas tidak terkesan dengan menantu barunya. Dia hanya memanjakan putrinya yang manja. Siska keluar dari mobil, mempesona dalam gaun pengantin rancangan khusus yang bernilai mahal. Dia bahkan tidak melirik Raka, berjalan lurus ke kelompok teman-temannya, yang termasuk Bella. Kamu terlihat cantik, sis, kata Bella basa-basi, lalu melirik lengkungan bunga. Oh, kamu mengganti bunganya? Jauh lebih baik. Pasti harganya selangit. Itu masalah kecil, Siska mendengus. Raka sangat memanjakanku. Apapun yang kuinginkan, aku dapatkan. Di monitor, saya melihat Raka berdiri sendirian di antara dua keluarga. Satu orang kampung yang menumpuk pujian palsu padanya, yang lain elit kaya yang memandang rendah dirinya. Dia adalah boneka yang mencoba memainkan perannya di panggung yang akan runtuh. Dan saya, dalangnya, akan menarik tali terakhir. Resepsi berlangsung dengan dengungan musik yang hidup dan denting gelas. Sari dan saya menonton dari ruang kontrol, makan siang, dan mengamati drama yang terungkap di layar besar. Hidangan lezat disajikan satu persatu. Sup abalone, kepiting Raja Alaska dengan saus keju, stik Wagyu A5. Setiap hidangan adalah bukti kemewahan dan biaya, menarik decak kagum dari para tamu. Di atas, terima kasih semua telah merayakan bersama kami hari ini. Silakan nikmati makanan terbaik, anggur paling langka. Bagi saya, kepuasan Anda adalah kesuksesan terbesar. Mari bersulang. Dia berbicara dengan lancar, seolah-olah dari naskah, tetapi matanya mengkhianati kecemasannya setiap kali dia melirik ke arah pintu keluar, di mana tim keamanan saya berjaga. Di bawah, Ibu Ratni berpindah-pindah meja, suaranya menggelegar saat dia membual. Silakan dinikmati semuanya. Rakaku menerbangkan lobster ini dari luar negeri. Sangat mahal, jutaan per ekor. Ketika kamu sukses seperti kami, kamu tidak menyayangkan biaya apapun untuk anak-anakmu. Sementara itu di meja dekat panggung, Ibu Siska mengerutkan kening. Dia memanggil seorang pelayan. Permisi, mengapa serbet ini dilipat begitu sembrono? Itu tidak menggugah selera, dan kamu hampir tidak menuangkan anggur. Isi gelasnya. Apakah kamu takut kami minum terlalu banyak? Dia menegur. Pelayan meminta maaf dan mematuhi. Dia kemudian menoleh ke teman-temannya. Jujur, tempat ini menyebut dirinya bintang 5, tetapi layanannya biasa saja. Jika Siska tidak memaksa, saya akan memesan hotel bintang 6. Keluarga pengantin pria sangat kampungan. Mereka tidak akan tahu kualitas jika itu menamparkan wajah mereka. Tanpa sepengetahuan mereka, drama sebenarnya sedang berlangsung di meja 18, tempat teman-teman lama Raka berkumpul. Salah satu dari mereka, seorang pria yang pernah ditipu Raka dalam investasi palsu, memegang gelas anggurnya, berbicara cukup keras untuk didengar meja itu. Kalian benar-benar percaya Raka kaya?
Kayak apanya? Aku mengenalnya. Semua proyek yang dia bualkan itu murni fantasi. Bulan lalu, dia mencoba meminjam 500.000 dariku untuk membayar tagihan listriknya. Aku bilang, tidak. Serius? Teman lain bertanya terkejut. Lalu bagaimana dia mengadakan pernikahan semewah ini? Itu semua hanya untuk pamer. Ejek pria itu. Dia menikahi gadis kaya ini untuk mengeruk emas. Kudengar dia tenggelam dalam utang, bersembunyi dari penagih utang. Jam tangan yang dia pakai itu, aku bertaruh itu palsu kualitas super dari Mangga 2. Bisikan mulai menyebar dari meja 18. Pandangan ragu dilemparkan ke arah pengantin pria di atas panggung. Raka tampaknya merasakan perubahan atmosfer. Senyumnya menjadi tegang. Dia dengan cepat menenggak gelas anggurnya, tetapi alkohol hanya memperkuat ketakutannya. Sari menyenggol saya. Hei, plotnya semakin tebal. Orang itu jujur sekali. Pembawa kebenaran. Saya tersenyum dan menyesap teh saya. Belum, ini baru babak pembukaan. Bagian terbaiknya belum tiba. Jam menunjukkan pukul 2.30 siang dan pesta mulai mereda. Para tamu mulai pergi dalam kesibukan jabat tangan dan perpisahan. Raka berdiri di pintu. Wajahnya memerah karena alkohol dan stres. Matanya terus-menerus melesat ke kotak hadiah di meja resepsionis, dijaga oleh dua sepupunya. Begitu tamu terakhir pergi, Raka memberi isyarat kepada kerabatnya. Bawa kotaknya ke mobil. Saat itu, kedua pemuda itu mengangkat kotak berat itu dan menuju pintu masuk utama. Tepat saat itu, Reza dan 3 penjaga keamanan besar melangkah menghalangi jalan mereka. Permisi, Pak Raka, kata Reza. Suaranya sopan tapi tegas. Sesuai kontrak yang Bapak tanda tangani, Bapak diharuskan melunasi saldo penuh acara sebelum memindahkan properti apapun dari tempat ini. Raka membeku. Wajahnya kehilangan warna. Dia mencoba menenangkan diri dan berteriak. Apa yang kamu bicarakan? Minggir. Aku akan membawa uangnya pulang. Hitung, lalu aku akan membayarmu. Kita berteman. Aksi macam apa yang kamu lakukan? Maaf, Pak, tapi aturan adalah aturan. Reza tetap tenang, menyodorkan faktur panjang. Sisa saldo adalah 1.355.000.000 rupiah, ditambah 75 juta rupiah untuk perubahan bunga menit terakhir. Total yang harus dibayar adalah 1.430.000.000 rupiah. Silakan lanjutkan ke konter untuk melakukan pembayaran. Aku sudah bilang aku akan membayar nanti. Raka meraung, mencoba mendorong Reza. Apakah kamu ingin aku menelpon Ratna dan memecatmu? Ibu Ratna seketika. Suara apa ini? Ayah Siska bertanya, suaranya tegas. Melihat ayah mertuanya, Raka panik. Bukan apa-apa, Pak. Hanya sedikit kesalahpahaman dengan staf. Papa dan Mama duluan saja ke mobil. Aku akan menyelesaikannya sebentar lagi. Tapi Reza tidak memberinya kesempatan untuk berbohong. Dia melangkah maju, berbicara keras dan jelas, agar semua orang bisa mendengar. Pak, Bu, kami tidak membuat masalah. Pak Raka menandatangani perjanjian yang mengikat secara hukum untuk membayar tagihannya secara penuh segera setelah resepsi. Kami hanya menegakkan kontrak. Pak Raka, silakan datang ke konter agar kami dapat menyelesaikan transaksi dan Anda bisa pergi. Alis ayah, mertuanya berkerut. Dia menoleh ke Raka dengan curiga. Apa ini? Kamu belum membayar pernikahannya? Raka, kamu terpojok. Raka beralih ke gertakan. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor saya. Telepon berdering di kantor saya. Saya tersenyum pada Sari, menjawab, mengaktifkan pengeras suara, dan menyambungkan panggilan melalui sistem PA di lobi. Ratna, suara tenang dan jelas saya memenuhi lobi. Raka, staf saya melakukan pekerjaan mereka. Kamu menandatangani kontrak. Semuanya ada di sana, hitam di atas putih. Bayar 1,43 miliar rupiah itu, dan kamu bebas pergi. Permata Events adalah bisnis bereputasi baik, bukan pasar kaget di mana kamu bisa berutang kapanpun kamu mau. Beraninya kamu! Raka tercekik karena marah. Kamu bahkan tidak pernah menagih 750 juta rupiah yang aku hutangkan padamu dari dulu. Dan sekarang kamu membuat keributan tentang ini. Seluruh lobi menjadi sunyi senyap. Semua mata tertuju pada Raka. Istri baru dan mertuanya menatap, terpana.
750 juta rupiah dalam utang lama. Rahasia yang dijaga Raka dengan sangat hati-hati sekarang terungkap. Saya melanjutkan. Suara saya sekarang seperti baja. Karena kamu mengungkitnya, Raka. Mari kita perjelas. Saya menghapuskan 750 juta rupiah itu sebagai sumbangan untuk kesalahan masa lalu saya menikahi pria sepertimu. Tapi utang baru ini adalah mata pencaharian karyawan dan pemegang saham saya. Kamu tidak akan menipu mereka sepeser pun. Jangan biarkan keluarga barumu malu memiliki menantu penipu sepertimu. Nada sambungan terputus bergema di lobi. Saya sudah menutup telepon. Raka berdiri membeku. Ponselnya terlepas dari tangannya. Dia menoleh ke mertuanya dan melihat tatapan penghinaan total mereka. Dia berharap tanah akan menelannya bulat-bulat. Siska menerjang ke arahnya, mencengkeram kerahnya. Kamu membohongiku. Kamu bilang kamu seorang taipan, bahwa kamu akan mengurus semuanya. Kamu tidak lain adalah orang miskin yang tidak tahu diri. Apa maksudnya tentang 750 juta yang kamu hutangkan pada mantan istrimu? Katakan padaku. Sayang, tolong tenang. Biarkan aku jelaskan. Raka memohon. Ini kesalahpahaman. Percayalah padaku, aku punya uangnya. Dia menoleh ke konter. Matanya tertuju putus asa pada kotak hadiah. Dia tahu dompetnya tidak berisi apa-apa selain kartu kredit yang sudah limit. Uang tunai di kotak itu adalah satu-satunya harapannya. Uangnya ada di sini. Raka menunjuk ke kotak itu, suaranya panik. Buka, aku akan menggunakan uang tunai di sini untuk membayar. Dia menerjang kotak itu. Tetapi Reza dan tim keamanan memblokirnya. Maaf Pak Raka, kata Reza tegas. Kebijakan kami adalah bahwa hadiah uang tunai tidak dapat digunakan untuk pembayaran sampai telah dihitung dengan benar di luar lokasi untuk mencegah selisih. Silakan gunakan kartu kredit atau transfer bank. Aku tidak punya kartu. Aku ingin menggunakan uang tunai. Raka berteriak, berjuang seperti hewan yang terpojok. Siska menyaksikan tampilan menyedihkan suami barunya. Diliputi rasa malu. Hentikan, teriaknya. Berhenti mempermalukan dirimu sendiri di depan semua orang. Pakai saja kartu sialan dan selesaikan ini. Apa? Apakah kamu pelit? Raka membeku. Dia memandang Siska, lalu pada ayah mertuanya, yang wajahnya seperti awan badai. Dia tahu dia tidak bisa mendapatkan uang dari kotak itu. Kalah. Dia dengan gemetar mengeluarkan dompetnya, dan meraba-raba beberapa kartu kredit yang dia tahu tidak berguna. Coba yang ini, bisiknya. Semua keberaniannya hilang. Dia menyerahkan kartu ke kasir dengan secerca harapan bahwa keajaiban mungkin terjadi. Reza menggesek kartu itu. Bip, transaksi ditolak. Saldo tidak cukup. Reza memandang Raka dengan rasa kasihan. Kartu ini tidak memiliki limit yang cukup, Pak. Raka menelan ludah dan menyerahkan yang lain. Coba yang ini. Bip. Transaksi ditolak. Satu persatu, keempat kartunya ditolak. Keringat dingin membasahi tubuh Raka. Kakinya terasa seperti agar-agar. Dia berdiri di sana terekspos dan menyedihkan di bawah pengawasan puluhan mata. Tepat ketika Raka tenggelam dalam keputusasaan, Bella, sepupu Siska, melangkah maju. Dia telah melakukan siaran langsung, live streaming, seluruh acara, seringai kemenangan di wajahnya. Dia mengintip terminal kartu kredit, lalu menatap Raka dengan simpati palsu. Ya ampun, kakak ipar Taipan, jika aku ingat dengan benar, bukankah kamu menghabiskan limit semua kartu itu hanya untuk membayar deposit? Jadi, kamu mengorek dasar tong untuk uang muka. Dan sekarang, kamu mencoba menagih 1,4 miliar lagi pada kartu yang sama. Itu lucu sekali. Kata-kata Bella adalah pukulan telak terakhir. Mengungkap kebenaran buruk yang telah dicoba disembunyikan Raka dengan sangat keras. Kerumunan meletus dalam tawa dan ejekan. Jadi, dia menghabiskan limit kartunya untuk deposit. Dia muncul di pernikahannya benar-benar bangkrut. Betapa memalukan. Dia tahu kartunya kosong dan masih mencoba pamer. Kasihan Siska. Menikahi penipu profesional. Ibu Ratmi mencoba membela putranya. Kalian semua berbohong. Anakku hanya lupa mentransfer uang ke kartunya. Berikan aku kotak hadiah itu.
Aku akan membayar tunai. Dia menerjang kotak itu, tetapi ayah Siska membentak. Berhenti. Dia melangkah maju, wajahnya merah karena marah. Uang hadiah itu dari tamuku, mitra bisnisku, untuk putriku. Kamu tidak berhak menyentuhnya. Putramu berjanji untuk membayar pernikahan ini. Sekarang karena dia tidak bisa, itu masalahnya. Keluargaku tidak akan dikaitkan dengan penipuan. Siska berdiri di sana. Air mata mengalir di wajahnya, merusak riasannya. Dia menatap Raka dengan kebencian murni. Apakah ini tidak cukup memalukan bagimu? Pergi dari hadapanku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Raka jatuh berlutut, mencengkeram gaunnya. Siska, tolong bantu aku. Bayar saja untuk kali ini. Aku akan menjual tanahku dan membayarmu kembali 2 kali lipat. Tolong jangan tinggalkan aku di sini. Tanah apa? Siska menendang tangannya, membuatnya tersungkur. Kamu pembohong. Bella sudah memeriksa. Kamu tidak punya tanah apapun. Kamu hanya pesuruh kecil. Kamu menipuku. Adegan kacau dan tragis itu terjadi di lobi mewah Permata Events. Menyaksikan di monitor, saya tidak merasakan kepuasan. Hanya rasa kasihan yang mendalam. Harga ego palsu jauh lebih mahal daripada pesta mewah manapun. Akhirnya, tidak mau memperpanjang penghinaan publik keluarganya, Siska menggertakkan giginya dan menoleh ke ayahnya. Pah, biarkan aku meminjam kartu papa. Aku hanya ingin membayar utang ini dan keluar dari sini. Aku tidak tahan di tempat ini sedetik pun. Ayahnya dengan muram mengeluarkan kartu American Express Centurion hitam dan menyerahkannya padanya. Siska menyambarnya dan melemparkannya ke konter. Bayar sekarang. Reza menggesek kartu itu. Printer resi berbunyi. Transaksi disetujui. Silahkan tanda tangan di sini, Bu. Siska menandatangani slip itu, lalu meremas tumpukan resi tebal itu menjadi bola dan melemparkannya ke Raka, yang masih duduk di lantai. Ini, ambil ini dan gantung di dindingmu. Mulai sekarang, kita jalan masing-masing. Jangan pernah tunjukkan wajahmu di rumahku lagi. Pengacaraku akan menghubungi tentang pembatalan nikah. Dengan itu, dia berbalik dan menyerbu keluar. Keluarganya mengikutinya. Bella, yang terakhir pergi, memberikan satu seringai terakhir dan lambaian tangan ke ribuan penonton siaran langsungnya. Hanya Raka dan Ibu Ratmi yang tertinggal di lobi, bersama dengan kotak hadiah yang berisi beberapa amplop sedikit dari pihak keluarga mereka. Ibu Ratmi jatuh ke lantai meratap, sementara Raka duduk di sana bengong, seperti orang yang telah kehilangan jiwanya. Di kantor saya melihat pemberitahuan di ponsel saya. Setoran sebesar 1.430.000.000 rupiah telah masuk ke rekening perusahaan. Saya membuka laci meja saya dan mengeluarkan buku besar hitam tua itu. Saya membuka halaman terakhir dan dengan tulisan tangan yang rapi dan mantap menulis. Tanggal, hari ini. Utang lama 750 juta rupiah lunas dengan kehormatan dan harga diri. Akun diselesaikan. Saya merobek halaman itu bersama dengan sisa buku itu dan memasukkannya ke dalam penghancur kertas. Mesin itu berbunyi, menggiling kenangan menyakitkan, skema, dan kepahitan 3 tahun terakhir menjadi konfeti yang tidak berarti. Sudah selesai, kata saya lembut menoleh ke Sari. Dia menepuk bahu saya. Selamat, ini untuk kebebasan. Ayo pergi merayakan malam ini, tapi tidak di sini. Ayo cari pedagang sate dan minum es teh manis. Kamu pantas mendapatkannya. Saya tersenyum, mematikan monitor, dan mematikan lampu di kantor saya. Kami berjalan keluar, meninggalkan lampu-lampu berkelap-kelip Permata Events dan puing-puing kehidupan mantan suami saya. Di luar, hujan telah berhenti, meninggalkan udara segar dan sejuk. Saya menarik napas dalam-dalam, menikmati rasa manis kebebasan dan kedamaian. Hidup saya yang sebenarnya, baru saja dimulai. Dan itu, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, adalah cerita kami untuk malam ini. Ini bukan hanya kisah tentang pernikahan yang dramatis dan dampaknya, tetapi pelajaran peringatan tentang nilai sejati di zaman di mana penampilan adalah segalanya. Karakter Raka mewakili gaya hidup yang dibangun di atas fasad pinjaman yang mencolok untuk menyembunyikan inti yang kosong. Dia pikir dia bisa menggadaikan integritasnya demi egonya,
tetapi dia melupakan aturan dasar kehidupan. Apapun yang bisa dibeli dengan uang itu murah, tetapi kehormatan yang sudah dijual tidak akan pernah bisa dibeli kembali. Hanya ketulusan dan usaha murni yang dapat menciptakan nilai abadi. Semua eksterior palsu yang berkilauan, cepat atau lambat akan dilucuti oleh cahaya kebenaran yang keras. Terima kasih telah mendengarkan. Selamat malam dan sampai jumpa lagi.